Ya, sekarang pertanyaan gue gini, lu tidurnya kapan? Ya. Nah ini alhamdulillah sih. Tadi gue tidur hari ini gue lumayan tidur jam 2, tadi bangun jam 9. Enggak, jam 2, jam 8. Gue udah rapat pagi itu tadi. Maksudnya dia udah lupa. runs, gue pagi, jadi kalau kantor sekarang gue pagi. Itu si Prio kalau nggak ngingetin, gue lupa, nggak sini kan Prio gila ya. Tapi itu tidurnya Tapi diingetin, maksudnya gue juga harus ada ngingetin. 2 jam. Jadi 3 jam, tidur 2 jam berapa tadi? Jam 2 malam? Iya tadi tidur gue jam 2, jam 2 itu termasuk cepet lah. Tapi normal gue jam 2, jam 3, pasti gue jam 6 itu bangun. Jadi cuma 3 jam? Jadi jam 6 itu gue harus bangun karena gue harus mengatur. Bedanya gini, kalau kita di entertain, kita kan udah lama, kita ya bisa tahu jadwalnya. Tapi kan kalau kita lagi di ya sebagai utusan khusus ini, gue ini harus mengikuti ritme di sana lah setiap kementerian. Ya Pak Presiden dan lain-lain. Jadi jam 6 itu gue pagi itu harus bangun karena gue harus cek. Gue harus kemana, jam berapa, supaya tahu gitu loh. Nah, Pi, ini lu. Jadi gue ngecek baru setelah itu bro, gue ngatur jadwal yang lain. Gue suka lihat Raffi ini masih sempet-sempetin waktu. Pertama masih sempet syuting, terus masih sempet ketemu teman-teman, jadwal diludas. Gue nggak percaya kalau ada orang yang bilang gini. Gimana? Nggak ada waktu itu gue nggak percaya. Gue nggak percaya. Sedikit lah orang yang ya kecuali ya kalau misalnya orang-orang kayak presiden, itu kita wajar lah. Tapi kan kalau kita ini orang itu ada waktu dan nggak ada waktu itu tergantung prioritas. Iya, nyempetin tuh beda ya. Allah itu ngasih waktu 1 hari 24 jam. Kita nggak ada waktu 1 hari 24 jam. Karena ada 1 minggu. Satu minggu ini ada 7 hari. Berapa ratus jam. Kita punya waktu sebulan. Masa kita nggak bisa nemuin orang itu hanya sekedar setengah jam dan 1 jam? Mereka prioritas dan lain-lain. Berarti kalau nggak ada waktu, berarti emang kayaknya nggak mau ketemu dah. Iya, jadi gue kalau sekali, 2 kali, 3 ya udah. Tapi kalau buat prinsip hidup gue sendiri, nggak pernah gue bilang itu gue nggak bisa. Sebentar gue atur ya. Gue bisa. Gue pasti kalau ditanya, oke, dia selalu gitu. Makanya, Pi, bintang tamu podcast, langsung gitu. Kecuali kita sakit. Iya. Tapi kan nggak mungkin besok kita sakit terus. Nggak mungkin kita sibuk terus. Nah, Nagita sebagai istri melihat suaminya super padat dan super sibuk. Bagaimana Pi dia bisa mengerti itu dan membuat keluarga tetap quality time? Itulah hebatnya bini gue. Jadi bini gue itu selalu bilang gini, sayang aku percaya sama kamu. Percaya sama kamu tuh bukan percaya. Ya gue juga suka bohong sih. Maksudnya enggak. Raffi itu gua nggak pernah bohong, gua saksinya. Raffi itu nggak pernah bohong. Tapi kalau yang nggak ditanya dia nggak bilang itu. Gitu aja. Gue ini bilang sama istriku cuma satu, sayang, aku ini bukan yang bohong, jujur yang tertunda. Iya. Maksudnya gini, istri gue selalu bilang, aku percaya kamu, aku selalu doain kamu sukses. Karena apa? Karena orang yang paling, maksudnya fondasi kita untuk bisa sukses itu di mana dia bisa membagi waktu. Membagi waktu untuk keluarganya, membagi waktu untuk kawannya, membagi waktu untuk diri sendirinya, membagi waktu untuk pekerjaan.